kama taqaddama, pada malam Jumat ke belakang kita sedang membahas ayat waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Belum kelar ini penjelasan ayat ini. Waman a'rada, siapa orang yang berpaling an dzikri dari zikir kepadaku, kata Allah, fa inna lahu, maka mesti bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sumpek. Timbul pertanyaan, zikri itu apa tafsirannya gitu teh. Para mufassir menafsirkan kalimat zikri yang ada di dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kalau mau mencari dalil lengkapnya, Al-Qur'an itu setelah dibaca kan kudu diamalkan. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Qur'an terus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, itu namanya zikri. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan zikri itu tidak hanya zikir mengingat Allah. Ya, tidak hanya zikir mengingat Allah, tapi yang paling utama adalah zikri di sini yaitu Al-Qur'an. Ya, setelah membacanya sering, akhlaknya juga Al-Qur'an dipakai. Gitu. Siapa orang yang, kalau biar enak mah begini, siapa orang yang berpaling dari Al-Qur'an, siapa orang yang berpaling dari hukum Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sumpek. Masya Allah. Dadanya bakalan sumpek. Tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Gak bakalan ada. Cuman masalahnya begitu. Ada hubungannya nih, biasanya yang ngaji, biasanya yang soleh, biasanya yang sholatnya rajin, cobaannya banyak. Maka kadang-kadang timbul statement, ngaji juga kok masih begini aja, malah makin banyak mas. Akhirnya mundur, gitu ya. Akhirnya tidak ada hubungannya ngaji dengan masalah. Tetap aja sengsara, umpamanya tetap aja miskin. Tidak ada hubungannya ngaji. Ini kata guru kemarin ngobrol begitu, ini kata guru saya, Ustaz Marwan. Tidak ada hubungannya ngaji sama kekayaan, kata sama duit, nggak ada hubungannya. Ngaji mengaji. Gitu, ngaji mengaji. Gitu, Masya Allah. Cuman toh ternyata yang di Palu itu paku yang lurus, bukan paku yang bengkok. Itu aja. Yang di Palu mah paku yang lurus, yang dicoba, nah yang ikut uji, yang ikut sekolah. Kalau yang sekolahnya belang betong mah ya, maksudnya belang-belang itu, ya belum tentu diajak ujian. Ya. Jadi itu biasa di mana-mana itu. Mau di Warakas, mau di Maroko sama, mau di Arab juga sama. Godaannya kayak gitu. Orang bener banyak ujiannya. Jangan aneh, jangan kaget. Jangan aneh, jangan kaget. Begitu. Jangan aneh. Banyak ujiannya, insyaallah. Masalahnya di situ kita harus kuat. Kalau nggak kuat ya sami baik sama yang nggak ngaji, sama baik sama orang lain. Itu kalaukah kita kuat, oh Allah suka. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tanda cinta ini. Tanda cinta.
Tanda cinta. Cobaan dari Allah itu tanda cinta. Coba ini, mama pengen pisau, dikasih nggak? Nggak dikasih. Yang padahal kata ini nggak sayang sama anak, nggak sayang sama cucu. Tibang minta pisau banyak, berapa sih pisau? Nggak dikasih. Karena kita tahu, itu ajalah ya analoginya ataupun tamsilnya kayak gitu. Tamsilnya. Balik lagi kemarin, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan hati yang sumpek, yang rupek, yang kemana-mana. Walaupun dunia ini lebar, tapi dia ngerasa dunia ini hanya selangkah, sempit banget ke depan, nggak enak, malu, takut, sungkan. Ke samping sama aja, samping kiri, samping kanan, mau mundur nggak betah, nggak tumanina. Itu sumpek tuh kayak gitu. Sumpek tuh kayak gitu. Maka dia obatnya harus kembali lagi. Tobat istilahnya begitulah ya. Kalau ada orang yang nanya, sumpek banget hidup. Kalau kata orang Sunda mah, nete semplek, mincak semplak, maju kena, mundur kena, sudah jatuh ketimpa tangga. Begitu. Taubat. Makanya yang harus didawamin itu taubat. Terus bagaimana dengan zikir, bagusan zikir, bagusan taubat? Kalau mau dipisahkan ya yang padahal sami baik itu, kalau mau dipisahkan, bagusan zikir, bagusan taubat. Bagusan taubat. Gitu betul. Insyaallah. Karena apa? Karena orang yang jarang bertobat otomatis berarti dia merasa tidak punya dosa. Insyaallah, merasa dia nggak punya dosa, yang padahal dosanya banyak. Pertama, ma'isyatan donka, kehidupan yang sumpek. Yang kedua, waduribat alayya wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu itu yang pertama, wa nahsyuruhu yang kedua, dia akan dikumpulkan nanti di alam mahsyar, di assembly point, a'ma, buta. Insyaallah. Bakalan buta. Buta, Mam. Nanti di alam mahsyar orang yang berpaling dari Al-Quran, gak mau dengerin nasihat orang-orang baik, gak mau dia mah, gak mau. Ngerasa, kemarin dikatakan ngerasa paling ideal seorang mukmin kehidupannya seperti saya, gitu ya. Jumawa, hati-hati lu Mang, jangan ngerasa bener Mang. Kayaknya mukmin itu ya seharusnya kayak saya nih, ngaji iya, kerja iya. Hati-hati, itu penyakit, itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan di hari kiamat di alam mahsyar itu dalam keadaan tidak melihat, buta, terus bertanya kepada Allah Ta'ala, wa kadzalika najzi aman asai. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa aku dikumpulkan di alam mahsyar sekarang tidak melihat? Wa qad kuntu basir, dan dulu mah di dunia saya bisa melihat. Itu dikarenakan kalian semua menutup mata atas ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. A'mal basori, yang dimaksud a'ma itu, a'mal basori yaitu butanya mata, awil qalbi atau butanya hati. Masya Allah. Kenapa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta? Karena ternyata kalian semua sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah,
tapi kalian semua tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau mengkaji ayat-ayat Allah, tidak mau mengaji ayat-ayat Allah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Makanya ini kita aja ya, rahasia nih. Orang yang gak pernah ngaji Quran kah itu, ngaji taklim biasa kah itu, nanti dikumpulin di alam mahsyar buta. Jangan kasih tahu orang-orang. Kalau nggak nanyain mah. Rahasia ya, rahasia. Masya Allah. Kalau nanyain mah, nih kan banyak nih tetangga kita pengen sih ngaji, cuman gimana ya? Belum saatnya, belum waktunya, masih ngerasa belum pantas, masih kan begitu biasanya. Oh iya. Terus saatnya kapan? Terus waktunya kapan? Waktunya kalau kemarin juga dalam bahasan sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak mampu apa-apa, baru pengen ngaji, baru pengen ibadah, sudah telat. Dan itu adalah kehidupan yang sumpah, kerugian yang sangat besar. Sekarang saatnya masih sehat, masih kuat, masih ada waktu gitu. Sekarang saatnya. Jadi intinya waman a'rada an dzikri itu siapa orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dari mengkaji Al-Qur'an, dari mengkaji ayat-ayat Allah, dia akan diberikan kehidupan yang sumpah. Sepertinya doang dia bisa ketawa ketiwi, hanya sepertinya saja. Hanya sepertinya saja. Ketenaran tidak bisa jaminan menjadi kebahagiaan. Kekayaan tidak bisa jaminan menjadi kebahagiaan. Tidak bisa. Kalau dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Apalagi dunia nggak punya, tenaria kagak, astagfirullah. Masya Allah. Mau ke laut udah pernah ya? Ruqyah aja ada ruqyah itu, ruqyah. Ruqyahnya kudu di Pondok Gede biar digebukin sekalian. Masya Allah, terkenal yang enggak, kaya yang enggak, Masya Allah. Tapi udah emak enggak mau ngaji, jauh dari Al-Quran, jauh dari musola, enggak ada bau-baunya musola dia mah, enggak ada. Musola ditengok doa, dilihat doang dari jauh, Masya Allah. Masya Allah. Hati-hati, jangan sampai kita demikian, jangan sampai keturunan kita ataupun sanak famili kita ada yang wal adzabul akhir al yauma tunsa tatruka fil a'ma wal adab, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah buta dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena dia tidak mau, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan ilmu-ilmu Allah, gitu kan? Hidup mah hidup aja, yang penting hidup nggak nyusahin orang. Sudah ngomong ke sini dah. Gregetan. Itu sebenarnya bahasa yang bahasa selewatan ya, bahasa selewatan. Tapi bahaya kalau mau dikaji. Hidup mah yang penting jangan nyusahin orang. Benar. Tapi kalau nggak sholat, kalau nggak ngaji, itu nyusahin orang. Orang sekali tidak sholat, 40 rumah tuh kena laknat. Masya Allah. 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang kena laknat itu. Ngomong enak baik, yang penting hidup nggak nyusahin orang, uang hidup nggak minta-minta, makan nggak minta dari dia, sholat mah urusan gua dengan Tuhan. Ngaji, makanya sini biar tahu orang sekali nggak sholat tuh 40 rumah tetangganya, apalagi keluarnya kena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang diraknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya dihijab. Sekali lagi, siapa orang yang kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dihalangi oleh laknat itu. Paham? Makanya mau doanya yang 17 lembar sampai tangannya di sini,
masih banyak tetangga saudara yang nggak sholat, itu jadi penghalang doa-doa kita. Kata siapa? Kata Al-Quran dan kata Nabi. Kalau nggak percaya, tanyain sendiri. Paham?